Oke, it's recording now and oke, saya share screen untuk itunya. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tadi mengenai visi, misi, tujuan, dan juga falsafah perusahaan. Nah, mungkin teman-teman pernah pernah melihat atau pernah sebentar ini kok sebentar. Ini coba sebentar ini kok error ya. Sebentar di layar teman-teman kelihatan nggak sih itu tadi? Oke ya, saya share screen sekali lagi. Oke, ini dia. Oke, nah kalau teman-teman pernah dengar kata visi, misi gitu, ada yang pernah mungkin mendengar apa itu visi, apa itu misi gitu? Apa sih visi? Apa sih bedanya antara visi dengan tujuan gitu loh? Ya kan? Sorry, apa beda visi dan tujuan? Apa bedanya antara visi dan misi? Kemudian juga apa sih bedanya visi dengan mimpi gitu loh? Ya kan? Mungkin kalian pernah ngomong ya, pernah bercanda dengan teman-teman kan, ya cuma mimpi di siang hari bolong, mimpi lo ya gitu kan. Tapi segala sesuatu itu dimulai dari mimpi gitu loh. Seperti halnya misalnya seperti kayak Bill Gates itu dia membangun Microsoft juga dia itu berasal dari mimpinya dia, mimpi di mana dia menempatkan PC itu personal computer atau PC itu pada saat komputer pada saat itu tuh ada di setiap rumah gitu loh. Yang which is pada saat itu komputer itu ya ukurannya itu besar gitu loh, bahkan mungkin hampir satu ruangan penuh gitu itu adalah komputer gitu kan. Nah di situ Bill Gates itu dia punya visi ke depan, dia ingin membuat jadi setiap rumah itu memiliki komputer gitu loh. Nah itu merupakan mimpi besar gitu loh, mimpi atau kondisi ideal di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita coba lihat ya apa itu visi gitu kan ya. Oke, visi itu merupakan deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut itu mengimplementasikan strateginya, menerapkan strateginya dan mencapai potensi yang mereka miliki itu secara penuh gitu loh. Jadi deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai organisasi. Jadi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan juga mencapai potensi secara full gitu ya. Kemudian juga visi itu merupakan pandangan jauh ke depan. Jadi visi itu merupakan pandangan jauh ke depan gitu. Jadi kita looking forward gitu ya. Looking forward itu jadi pandangan atau wawasan yang sifatnya luas gitu kan ya. Mengenai kemana dan bagaimana perusahaan ini harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan juga tetap dapat eksis gitu ya. Ya kan, jadi pandangan jauh ke depan juga mengenai wawasan luas, mengenai kemana dan bagaimana perusahaan ini harus dibawa, dan juga bagaimana perusahaan ini bisa berkarya supaya tetap konsisten dan juga tetap dapat eksis. Kemudian juga antisipatif, inovatif, dan juga produktif gitu ya. Oke, itu. Nah kemudian kita lihat di sini. Visi itu mengenai berisi gambaran yang menantang. Jadi ada kondisi yang challenging, kondisi yang sifatnya menantang mengenai kondisi masa yang akan datang, dan juga merupakan kondisi yang sifatnya ideal. Jadi kalau tadi saya jelaskan, kalau Bill Gates itu menginginkan adanya setiap rumah tuh adanya komputer, itu merupakan kondisi ideal gitu kan. Jadi itu merupakan kondisi ideal menurut Bill Gates pada saat itu, di mana setiap rumah tuh harus memiliki komputer gitu loh kan. Dan juga berisikan cita-cita dan juga image yang ingin diwujudkan oleh perusahaan kan gitu ya. Apa sih cita-citanya Bill Gates pada saat itu? Apa sih menjadi cita-citanya Steve Jobs almarhum pada saat itu, gitu kan, pada saat
pada saat dia apa namanya menciptakan salah apa komputer grafik gitu kan ya. Dan pada saat dia menciptakan apa font-font dengan apa font beberapa jenis font merupakan sebenarnya itu bagian dari ya hasil apa karyanya Steve Jobs gitu loh. Oke, itu. Nah, jelas ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Oke, itu visi itu berisi mengenai tadi ya gambaran yang sifatnya menantang, yang sifatnya challenging mengenai kondisi di masa yang akan datang. Juga merupakan kondisi yang sifatnya ideal, itu berisikan apa mengenai cita-cita dan juga image yang diingin diwujudkan oleh perusahaan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, kemudian dasar-dasar dari perusahaan visi. Jadi pertama tuh pastinya mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Itu kan ke depannya tuh gue mau kemana gitu loh. Jadi apa yang hendak apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Misalkan kalau saya ingin menguasai pangsa pasar atau ingin menjadi market leader, nah itu kan merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh organisasi. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, misalnya menjadi top big five gitulah di industri kuliner misalnya. Itu berarti kan sudah jelas arah dan fokusnya seperti apa gitu kan. Arahnya menjadi 5 besar di industri kuliner. Berarti fokus strategi kita berfokus pada bagaimana cara supaya perusahaannya bisa mencapai kondisi 5 besar di industri gitu loh. Lalu yang ketiga, mampu menjadi perekat dan juga menyatukan beragam gagasan yang sifatnya strategis gitu. Jadi kita harus bisa nih menjadi perekat. Jadi visi ini harus bisa menjadi perekat penyatu gitu loh. Terhadap semua gagasan, ya baik itu mungkin gagasan dari pemegang saham, gagasan dari pihak direksi, board of directors, maupun juga gagasan dari para karyawan gitu kan. Itu semuanya harus bisa visi ini harus bisa menyatukan gagasan mereka gitu loh. Dan juga memiliki orientasi terhadap masa depan. Jadi orientasi itu ke masa depan ya, baik itu misalnya 20 tahun, 35 tahun yang akan datang gitu kan ya, misalnya Indonesia di tahun 2045 itu misalnya posisi kita sebagai apa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi orientasi itu selalu kepada masa depan. Jadi tidak pernah melihat ke belakang gitu loh. Walaupun misalnya ataupun bahkan saat ini misalnya pada saat si Bill Gates bicara mengenai bahwa dia menginginkan adanya menginginkan komputer di setiap rumah. Pada saat itu kan sebenarnya komputer kan bentuk fisik kan besar-besar. Jadi nggak mungkin kalau itu dibawa masuk ke dalam rumah. Dan sekarang kita lihat bagaimana Microsoft bisa menguasai sistem operasi untuk komputer gitu kan ya. Nah itu. Nah pastinya juga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran di dalam organisasi kan gitu. Dan juga mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Jadi apa namanya ya perusahaan itu harus bisa ya visi ini harus bisa menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Jadi nggak peduli siapapun yang menjadi pemimpin perusahaan, ya kan, siapapun yang menjadi pemimpin perusahaan seperti misalnya kita lihat sekarang Apple, ya kan, Apple dengan beragam produk itu kan setelah Steve Jobs meninggal kan juga tetap perusahaan berdiri. Jadi sifatnya tidak fokus pada person tertentu gitu loh. Jadi dia fokusnya kepada bagaimana visi ini bisa menjamin atau menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam organisasi. Kan kalau kita bicara masalah kepemimpinan 35 tahun yang akan datang bahkan sampai 50 tahun yang akan datang kan ya umur manusia itu kan terbatas gitu loh. Ya kan. Ya, kalau misalnya sampai dari 50 tahun yang akan datang, misalkan kalau saat ini si board of directors atau direksinya atau CEO-nya itu berusia 65 tahun, misalnya apakah dia tetap harus bertahan sampai 50 tahun yang akan datang? Kan enggak, pasti dia harus melakukan regenerasi gitu loh. Oke, yang jelas itu visi itu juga tidak memiliki tanpa keterbatasan dimensi waktu. Dalam artian gini, jadi tidak ada batasan waktu tertentu. Misalnya visi itu harus tercapai dalam waktu misalnya 20 tahun, harus tercapai mau nggak mau. Tapi bisa jadi mungkin 30 tahun, 35 tahun gitu loh, atau mungkin 40 tahun kan seperti itu misalnya. Oke.
Jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini, silakan kalau mau ditanyakan, monggo. Silakan kalau mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau tadi udah bicara mengenai visi, sekarang kita bicara mengenai misi, misi dari perusahaan. Apa sih misi itu? Misi kita bicara mengenai tatanan atau ya tatanan terhadap nilai atau value dan juga kepercayaan atau beliefs yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sesuai dengan visi yang ditetapkan, jadi agar apa? Agar tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Misi ini memberikan manfaat ya, manfaat yang itu berupa pedoman kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatan. Nah, jadi ada pedoman, ada guidance-nya. Jadi guidance dalam memusatkan kegiatan. Jadi merupakan misi gitu loh. Oke, kita lihat lagi secara lebih detail. Dasar-dasar dari bagaimana kita bisa merumuskan misi perusahaan. Yang pertama itu adalah bagaimana perusahaan misi ini bisa menjelaskan dengan lebih detail alasan dan keberadaan dari perusahaan gitu kan ya. Jadi alasannya apa nih perusahaan ini berdiri gitu loh. Kenapa perusahaan ini harus berdiri kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau menjelaskan dengan lebih detail atau mendeskripsikan dengan lebih detail kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau yang sedang diupayakan saat ini, baik dari mulai dari produknya atau jasanya yang ditawarkan pada konsumen, kemudian juga konsumennya siapa yang disasar gitu kan ya, kemudian juga sasaran pasarnya kemana gitu loh. Dan juga misi ini juga harus bisa memperhatikan masukan dari para stakeholder atau dari para pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja sih stakeholder ini? Stakeholder itu adalah ya selain dari shareholder atau pemegang saham atau pemilik perusahaan, juga ada misalnya siapa anggota direksi atau board of directors ya. Kemudian juga ada karyawan gitu kan ya. Karyawan dari level karyawan ataupun juga karyawan kontrak, karyawan tetap, karyawan harian. Kemudian juga masuk juga adalah supplier. Jadi pihak yang mensuplai produk ataupun jasa kepada perusahaan, kemudian produk atau jasa yang disuplai ini diolah sedemikian rupa menjadi produk jadi yang akan dijual atau dikonsumsi oleh pihak konsumen. Nah, selain dari supplier, kemudian juga ada misalnya siapa pastinya konsumen sendiri kan juga konsumen. Kemudian selain dari konsumen pasti juga ada kompetitor gitu kan ya. Siapa saja sih menjadi kompetitor kita gitu loh. Kemudian selain dari kompetitor itu adalah pihak yang berkepentingan lain adalah misalnya apa pemerintah ya. Misalnya pemerintah dalam hal ini misalnya kementerian gitu kan ya. Atau mungkin misalnya juga apa ada kantor pajak gitu kan ya. Kemudian juga bisa juga mungkin nanti adalah misalnya Pak wali kota atau gubernur ya kan, itu merupakan juga bagian daripada stakeholder. Nah kemudian juga jangan lupa komunitas yang berada di sekitar perusahaan, lingkungan perusahaan, siapa aja nih komunitasnya. Kemudian apakah kita bisa memberikan manfaat nggak sih bagi komunitas sekitar gitu kan ya. Nah, misi ini tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati juga ada dasar pengalokasian sumber daya. Jadi ada sumber daya yang harus dialokasikan dan juga penetapan tujuan. Nah, kemudian juga kita bicara mengenai apa namanya kalau misi ini tidak memiliki dimensi waktu dan juga tidak ada tolak ukur tertentu, gitu ya. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman. Pada masuk semua ya, belum nggak ada yang di ruangan itu ya, nggak ada yang nunggu kan ya. Oke, kalau yang mau tanyakan silakan sembari saya lanjut. Oke, next, unsur-unsur dari misi organisasi. Jadi produk atau jasa inti yang dihasilkan, kemudian juga target pelanggan dan juga pasarnya. Siapa sih menjadi target pelanggan saya? Siapa sih menjadi pasar saya gitu kan ya? Teknologi atau fungsi inti yang dilaksanakan, kemudian juga tujuan dari perusahaan ini apakah hanya sekedar untuk survival, bertahan,
atau lebih dari itu misalnya tumbuh berkembang, atau mungkin juga hanya sekedar untuk mencari profitabilitas gitu ya. Kemudian juga ada filosofi organisasi dan juga konsep diri organisasi dan juga citra publik atau public image gitu ya. Oke. Nah, sorry. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman? Kemudian juga kita bicara mengenai tujuan perusahaan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai visi, misi, sekarang tujuannya. Apa itu tujuan? Nah, tujuan itu merupakan uraian, breakdown dari visi yang menjadi sasaran yang sifatnya jangka menengah. Gitu kan? Sifatnya jangka menengah yang konkret dan terukur. Pernyataan tujuan itu merupakan sebuah foto, sebuah gambaran dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3-5 tahun yang akan datang dan juga merupakan perjalanan untuk bisa mencapai visi. Nah, ya karena apa? Karena pernyataan tujuan ini merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, target yang dibuat, maka pernyataan tujuan itu perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai perusahaan secara konkret dan terukur. Jadi perhatikanlah, jadi tujuan itu merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang sifatnya konkret dan terukur. Jadi pernyataan tujuan juga merupakan sebuah image, itu gambaran dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3-5 tahun yang akan datang gitu kan ya. Nah, karena ya pernyataan tujuan ini juga merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi dan juga target yang dibuat, maka ini pernyataan tujuan ini perlu mencerminkan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan secara konkret dan terukur. Nah, dalam melihat tingkat pencapaian dan juga pernyataan tujuan, manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi tersebut sudah mengarah pada visi yang ingin dicapai. Jadi sini ada beberapa yang perlu diperhatikan dasar-dasar daripada penetapan tujuan. Di antara dalam di sini pangsa pasar, market share, kemudian juga biaya yang terendah. Jadi ya biaya maksud cost gitu kan, cost reduction, cost yang paling rendah. Kemudian juga bicara mengenai service, pasti juga bicara mengenai profit gitu ya. Kemudian juga bicara mengenai inovasi dan juga efisiensi kan supaya perusahaan ini bisa tetap apa namanya mempertahankan biaya yang rendah ini, ya pasti kita juga bicara mengenai efisiensi kan gitu ya. Dan juga kita bicara mengenai corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial gitu. Nah, sini ada yang menarik. Jadi kalau kita bicara mengenai apa tujuan dari perusahaan. Tujuan dari perusahaan itu pertama tuh harus apa yang kalau kita lihat sini ada simple, kemudian juga measurable, kemudian juga apa applicable, reliable, dan timetable. Nah, kalau disingkat itu menjadi SMART gitu loh ya. Kita lihat di sini di bagian huruf depannya dari masing-masing ini ya, dari masing-masing syaratnya ini. Yang pertama adalah SMART, berarti kan S. Kemudian measurable, berarti ini kan M. Kemudian juga applicable A. Reliable R. Timetable T gitu loh. Apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Oke. Jelas teman-teman, ada yang bertanyakan? Oke, kita lihat satu persatu ya. Apa itu simple? Simple jadi tujuan itu harus sifatnya sederhana dan mudah dimengerti. Jadi kalau setiap lapisan atau segenap lapisan karyawan tuh tujuan tuh harus bisa dengan mudah dimengerti gitu ya. Lalu yang kedua, measurable. Jelas dan konkret serta mampu memotivasi karyawan. Jadi sifatnya challenging gitu loh. Sifatnya challenging, sifatnya memotivasi karyawan, tapi juga ini harus applicable. Jadi perusahaan itu mampu, jadi perusahaan mampu dan juga emang ini layak untuk dikerjakan gitu loh. Lalu yang R, reliable, jadi sesuai dengan harapan perusahaan serta mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus realistis ini tujuannya gitu kan. Dan juga yang pasti timetable. Jadi tujuan itu harus memiliki tenggat waktu dalam pencapaian kan gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada tenggat waktu yang harus dicapai gitu loh. Oke, teman-teman jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini mungkin? Silakan.
Silakan kalau yang mau tanyakan, monggo. Silakan kalau mau tanyakan. Kalau enggak, saya lanjut ya. Oke, kalau ditanyakan, saya lanjut ya. Ada juga nanti saya coba kasih apa? Ada beberapa tugas yang apa yang bisa teman-teman kerjakan. Jadi tugas itu mudah apa untuk membuat summary gitu ya. Oke, next kita bicara sekarang mengenai sasaran tujuan. Jadi tujuan utama perusahaan itu dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Jadi tujuan perusahaan itu dirinci lagi. Tadi kan kalau ada visi, kemudian di breakdown dalam tujuan. Tujuan ini kemudian di breakdown lagi ke dalam bentuk sasaran gitu loh. Sasaran. Nah, ini jadi tujuannya di breakdown lagi menjadi lebih kecil, bentuk lebih kecil menjadi sasaran. Jadi sasaran perusahaan itu merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Jadi sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ya pasti akan lebih singkat lagi kan gitu ya sasarannya. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan juga efisien, maka perusahaan harus dibuat maka ya sarana perusahaan itu harus dibuat secara spesifik. Jadi tadi ya harus spesifik ya kan, bukan sarana sih, sasaran, sorry. Sasaran harus dibuat secara spesifik, kemudian juga measurable, kemudian juga apa namanya applicable, kemudian juga reliable dan juga timetable gitu kan ya. Nah, untuk bisa memudahkan menentukan sasaran usaha, jadi sebaiknya perusahaan mempunyai hal-hal sebagai berikut. Pertama, ya sumber daya. Pasti sumber daya manusia gitu kan. Jadi perusahaan ini harus menentukan apakah pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki oleh si pengusaha dan juga karyawan itu harus ditingkatkan gitu sesuai dengan tuntutan zaman. Lalu yang kedua mengenai sumber daya keuangan. Jadi ini perusahaan harus menentukan beberapa hal berikut. Jadi baik untuk tingkat efisiensi yang akan dicapai gitu kan ya. Kemudian juga margin yang ingin dicapai gitu kan ya. Kemudian juga besarnya laba yang diharapkan. Kemudian juga dana yang dibutuhkan kan gitu ya. Dana yang dibutuhkan berapa supaya kalau misalkan perusahaan ini ingin melakukan ekspansi gitu kan, apakah membutuhkan investasi dari luar atau mungkin dia menggandeng misalnya lembaga keuangan, nah, seperti itu. Lalu kemampuan menghasilkan laba, jadi laba bersih itu yang akan dicapai hendaknya bisa meningkat itu melebihi dari indeks biaya hidup supaya apa? Supaya perusahaan ini yang pasti pengusaha ini bisa meningkatkan usahanya terus gitu loh. Jadi jangan sampai nanti labanya itu, keuntungannya ini ya tidak bisa menutupi tidak bisa melebihi dari indeks biaya hidup. Jadi akhirnya apa ya, usahanya tidak akan bisa meningkat kan gitu ya. Kedudukan pasar, jadi market position. Jadi ini bagaimana si pengusaha ini bisa menentukan perusahaannya, apakah kedudukannya sebagai follower, sebagai pengikut saja, atau dia sebagai market leader atau sebagai pemimpin pasar gitu loh. Kemudian juga kita bicara mengenai sarana kerja. Jadi sarana kerja yang dimiliki dan juga sudah digunakan dalam waktu yang lama ini perlu dilakukan adanya misalnya regenerasi atau mungkin perbaikan gitu kan ya. Oke, sampai sini ada tanyakan dari teman-teman, any questions guys? Silakan monggo kalau mau tanyakan. Oke, kita lanjut lagi. Kita bicara sekarang yang terakhir mengenai falsafah perusahaan.
Nah, kalau kita bicara mengenai falsafah perusahaan, berarti kita bicara mengenai value yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Kan gitu ya. Nah, value ini value ini dijadikan sebagai apa? Sebagai guidance gitu. Jadi sebagai jadi mengenai value yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan. Jadi kita bisa melihat misalnya value yang dimiliki oleh perusahaan seperti Astra gitu kan, Astra PT Toyota, ya pokoknya grup Astra Internasional itu kan akan terlihat dari perilaku dari karyawannya. Nah, misalnya kan kalau kita lihat di sini misalnya beberapa orientasi falsafah perusahaan misalnya mulai dari profesionalisme, ya kan, pasti orangnya itu sangat menjunjung tinggi profesionalisme dan juga menjunjung tinggi integritas dan juga sangat customer oriented gitu ya, sangat berorientasi pada pelanggan dan selalu juga melakukan inovasi baik itu dari segi produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen maupun juga untuk inovasi yang dilakukan pada setiap divisi atau pada setiap bagian yang ada di organisasi gitu loh. Nah, kita bicara mengenai kaitan visi, misi, goals, objektif, dan falsafah ini merupakan suatu hal yang satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya. Dan ini saling memiliki ketergantungan dalam menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Begitu. Jadi ini nggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya gitu loh. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, mungkin teman-teman monggo. Nanti saya coba kasih tugas ini, saya coba jelaskan dulu sebentar. Ini tujuan perusahaan. Ini ada dua tugas. Nah, jadi ada dua bab yang saya minta teman-teman itu untuk buat summary-nya. Ini saya jelaskan satu persatu ya sebentar. Oke, mulai dari tujuan perusahaan terlebih dahulu ya. Tujuan perusahaan. Nah, jadi kalau menurut Peter Drucker, jadi ini hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis, yaitu menciptakan pelanggan. Nah, kemudian pelangganlah yang akan menentukan apa bisnis itu, gitu loh. Jadi, itu ini menurut Peter Drucker. Nah, kalau di sini kita lihat, jadi tujuan dari sebuah bisnis itu harus terletak di luar daripada bisnis itu sendiri. Ya kan, sebenarnya tujuan tersebut harus terletak pada masyarakat karena perusahaan bisnis adalah sebuah lembaga masyarakat, gitu kan ya. Jadi hanya ada satu pengertian dari tujuan bisnis, yaitu menciptakan pelanggan. Nanti konsumen itu yang akan menentukan apa bisnisnya, kan gitu ya. Ini ada beberapa poin-poin sudah saya coba highlight, saya coba garis-garis bawahi. Nah, jadi pada satu sisi jawaban dari pertanyaan penting ini, jadi kenapa perusahaan didirikan, itu sangatlah mudah. Jadi perusahaan itu adalah merupakan ciptaan dari masyarakat dan dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pembenaran tujuan perusahaan dari segi moral dan legitimasi bagi perusahaan untuk bertindak tergantung pada manfaat apa yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini pada dasarnya perusahaan berdiri untuk memuaskan kebutuhan manusia dengan menyediakan barang dan jasa yang berguna. Selain itu, pekerjaan yang berarti dan memuaskan dan perusahaan itu melakukannya sembari menambahkan kekayaan masyarakat, gitu loh. Nah, ini kalian buatkan summary-nya, ya kan, kalian buatkan summary-nya dalam bentuk Microsoft, dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PowerPoint juga sok silakan gitu loh. Nah, di sini dijelaskan juga Peter Drucker itu dengan jelas mengatakan bahwa pelanggan adalah tujuan utama dari bisnis, gitu kan ya. Ini ada dua, ini kemudian yang kedua, manajemen sebagai sebuah ilmu budaya. Nah, di sini dijelaskan oleh Peter Drucker bahwa pekerjaan merupakan alat bagi manusia untuk berkembang. Tugas manajemen adalah mengembangkan manusia sehingga
orang biasa dapat bekerja dengan cara yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini, jadi tugas manajemen itu adalah bagaimana manajemen itu bisa mengembangkan manusia, bisa mengembangkan karyawannya, karyawan yang hanya sebagai orang biasa, tetapi mereka bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Manajemen ini bisa mengembangkan karyawan itu menjadi sebuah super team. Jadi super team ya, bukan Superman atau Superwoman gitu ya. Kalau Superman, Superwoman itu berarti ya kita hanya bergantung pada satu sosok tertentu gitu loh. Tapi kalau misalnya super team, berarti ya perusahaan ini bergantung pada karyawan, bergantung pada kinerja karyawannya gitu loh. Ini kalian bisa lihat di sini juga ada beberapa poin-poin yang sudah saya coba highlight ya. Jadi nanti tinggal kalian tinggal kalian summary-nya saja buat summary-nya. Jadi ini ada 2 bab. Nanti akan saya share di grup. Ini dua bab ini kalian bikin, kalian buatkan summary-nya, dan juga setelah itu kalian kumpulkan itu paling lambat seminggu sebelum UTS gitu ya. Oke teman-teman, jelas? Ada yang menanyakan sampai sini mungkin teman-teman sebelum saya akhiri? Jelas Bapak. Oke, kalau begitu. Kalau begitu ini sampai di sini aja teman-teman ya untuk pertemuan kedua. Nanti kita coba koordinasi lagi untuk pertemuan tambahan minggu depan tuh kira-kira pasnya di hari apa gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.